bukan karena upaya kami, tapi murni oleh karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sampaikan isi hati-Mu dan buat setiap kami mengerti apa yang Kau ingin sampaikan. Dan wahyukan kebenaran-Mu dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap pada Dia berkata, Amen. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari buka firman Tuhan Mazmur 119. Perhatikan pada ayat yang ke-130 dari Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-130. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Dan saya percaya akan memberkati kita semua. Mazmur 119 ayat 130. Sudah ketemu semua? Kita baca sama-sama 2, 3. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Amen, saudara. Nah, sebelum saya melanjutkan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya ingin dasari dengan pernyataan firman ini karena ini penting buat kita. Banyak orang Kristen datang ke gereja, mendengarkan firman, mendengarkan khotbah, lalu kemudian dia tulis semua yang dia dengar, semua ayatnya dia tulis. Nah, saya berkata itu tidak ada salahnya sebenarnya menulis semua yang Anda dengar, untuk kemudian di rumah Anda baca lagi, Anda ulang lagi, itu baik sekali. Tetapi sebenarnya yang membuat kita disingkapkan dari semua kebodohan kita, itu bukan berapa banyak ayat yang kita baca, atau yang kita tulis, atau yang kemudian kita catat dalam buku kita. Tapi berapa banyak sebenarnya rema yang berbicara dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita hanya terima logos, maka itu hanya menambah otak kita dan tidak mengubah apapun. Namun kalau yang kita terima adalah rema, itu yang akan mengubah akan kehidupan kita. Amen, saudara. Nah, saya teringat akan statement yang John Bevere pernah sampaikan, dan dia berkata begini, dia tuliskan begini. Seringkali dia menganjurkan kepada orang-orang yang mendengarkan khotbahnya untuk bisa menangkap perkataan Tuhan di dalam perkataannya. Jadi dia membandingkan bahwa ada perkataan-perkataan yang dia ucapkan, tapi sama sekali tidak ada maknanya mungkin bagi satu orang, tapi satu kalimat pendek yang terselip di dalamnya bisa berarti sangat besar bagi orang itu. Nah, hebatnya firman di sini, saudara. Hamba Tuhan tinggal menyampaikan apa yang Allah suruh dia sampaikan. Lalu bagian kita yang mendengar adalah kita mesti belajar, berdoa dan berkata, Tuhan, berikan rema kepadaku dan biarlah Engkau berbicara kepada aku secara pribadi. Nanti anehnya setiap kita akan terima yang berbeda-beda. Bukan bertentangan, saudara, tapi sesuai yang Allah ingin sampaikan kepada saudara. Nah, selama ini kita duduk di gereja, kita mendengar firman seperti seorang mahasiswa mendengarkan dosennya memberikan kuliah. Nah, kalau itu harus semua ditulis. Karena kelak ujiannya bisa muncul di mana-mana dari apa yang disajikan dalam perkuliahan. Tapi ketika firman disampaikan, bedanya di sini. Saudara sebenarnya tidak perlu menghafalkan semua yang disampaikan, tapi kita berdoa supaya Allah mewahyukan bagian yang Dia ingin kita mengerti dan kita mendengarnya. Nah, kalau kita bisa menangkap itu, hasilnya luar biasa. Firman disampaikan oleh siapapun, selama orang itu taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, pasti akan memberkati saudara. Nah, kemudian masing-masing kita akan menangkapnya berbeda. Si A menangkap sisi bagian ini. Dan ketika disampaikan, dia berkata, ini buat aku. Lalu apa yang disampaikan, yang kita dengar itu, tiba-tiba hidup kembali. Nah, bahkan bisa terjadi, saudara, ketika si hamba Tuhan terus khotbah, orang yang sudah terima pewahyuan itu, tiba-tiba pewahyuan di dalam hatinya berkembang begitu luar biasa, dia tetap buka-buka ayat, dia tulis-tulis banyak, tapi bukan yang dikhotbahkan. Karena saya sering kali ngalami. Kalau saya dengar hamba Tuhan lain menyampaikan firman,
Saya berdoa Tuhan berikan pengajaran buat aku dan rema buat aku hari ini. Bukan saya tidak menghormati orang lain menyampaikan firman, saya tetap menghormati, saya dengarkan yang dia sampaikan. Tapi ada kalanya ketika sampai pada poin tertentu, tiba-tiba membuka mata rohani saya, dan roh Allah itu menambahi dengan pengertian-pengertian yang lain. Satu pengertian dibuka, Roh Kudus berkata, ingat ayat ini berkata begini. Oh iya, saya buka ayatnya, saya tulis jelas sambungannya. Terus dia berkata, Yesusmu pernah ngomong begini. Saya ingat lagi, saya buka bagiannya, itu nyambung lagi. Lalu timbul suatu rangkaian pengertian yang indah sekali. Nah, itulah makanan buat saya pada hari itu. Tapi kalau saya hanya lihat luarnya, Anda akan berkomentar tentang orang berkhotbah ini baik, ini tidak baik. Engkau akan dengar yang ini tersusun rapi, yang ini berantakan, yang ini poin-poinnya jelas, yang ini membuat saya tambah sakit kepala. Kenapa? Karena kita datang dengan perilaku sebagai mahasiswa yang mau dengar si dosen memberikan perkuliahan. Dan disitulah lalu kemudian orang akhirnya mulai melihat orang ketika dia datang ke gereja untuk mendengar akan firman Allah. Seharusnya siapapun yang berbicara selama dia mendengar suara Allah tidak masalah buat kita. Anda cukup dengarkan baik-baik apa yang dia sampaikan, ikuti pembacaan ayatnya sampai satu titik Allah berbicara langsung kepada saudara. Tiba-tiba membuka pewahyuan, itu Anda tulis, itulah firman, itulah kebenaran, itulah rema buat hidup kita pada saat itu. Nah, bisa terjadi kemudian berkembang lebih jauh, dan akhirnya kita menemukan kebenaran yang begitu luar biasa di luar konteks khotbah si hamba Tuhan itu. Suatu kali saya ikut seminarnya Pak Yusak di Jakarta. Di depan itu saya duduk di situ, lalu kemudian istrinya Pak Yusak, lalu anak-anaknya semua hadir, semua ikut dalam kebaktian, dalam seminar. Lalu Pak Yusak menyampaikan firman dan dia sampaikan. Saya ikuti dengan Alkitab saya tulis beberapa poin. Mendadak ada 1-2 kalimat yang dia ucapkan yang tiba-tiba memberikan pengertian kepada saya. Oh, ini toh pengertiannya. Dan Roh Kudus mengajari saya untuk melihat bagian-bagian lain. Jadi tulisan saya itu banyak sekali. Di sebelah saya istrinya Pak Yusak. Sebelahnya lagi Iin Cipto. Jadi ini Bu Yusak lihat saya nulis begitu banyak, lihat anaknya nulis begitu banyak, dia lihat catatannya kosong. Sebab dia bilang, ini kan aku sudah pernah dengar. Ini kan aku juga ngalami kesaksiannya. Dia kosong, pulang dari seminar, dia tanya sama suaminya. Yang, nggak tanya begitu kalau Anda dengar ya. Kalau mereka bilang, si Petrus Agung nulis begitu banyak, Iin begitu banyak, catatanku kosong. Kok bisa? Yang ditulis itu apa saja? Khotbah kayak gitu kok ditulis panjang lebar itu nulis apa? Lalu Pak Yusak menjelaskan seperti yang saya katakan tadi. Masing-masing itu menangkap sesuatu dari firman Tuhan. Dari sesuatu yang ditangkap itu kemudian berkembang. Anda ngerti ya? Kalau saudara ngerti prinsip ini, saudara akan lebih diberkati lagi. Ketika engkau datang di kebaktian, engkau ikut seminar, mendengarkan firman Tuhan, Anda bukan lihat akan rangkaian khotbahnya, poin-poinnya. Sesisi ilmu khotbah ini model khotbah tipe apa? Pernah saya belajar sedikit, saudara. Jadi kalau susunannya per subjek itu apa, lalu ayat per ayat diurai itu tipe apa? Anda tidak lagi peduli, oh ini tipe ini. Anda tidak lagi pusing soal itu. Yang Anda perlukan adalah apa yang firman Tuhan sampaikan, rema Allah sampaikan buat aku hari ini. Amen. Dengan demikian bungkusnya Anda tidak usah pedulikan, tapi isinya itu yang memberkati kita. Nah, kalau orang melihat bungkusnya, saudara akan susah sekali. Karena manusia itu berbeda sekali. Kita nggak pernah diciptakan sama. Ngerti saudara? Tapi kalau saudara bisa tangkap kebenarannya, remanya, itu menyingkapkan mata rohani kita. Itu yang membuat arah hidup kita berbeda. Nah, saya beri contoh. Coba buka Injil Lukas, saudara. Lukas pasal 24.
Lihat mulai ayat 13 ya, saya akan bacakan ini cukup panjang, tapi ini baik buat saudara, untuk bisa mengerti sebetulnya apa yang harus kita miliki. Setiap kali, kalau ini tidak bisa saudara akan kesulitan untuk menangkap apa yang baik dari Tuhan. Lukas 24, perhatikan ayat yang ke-13. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa ia telah kelihatan kepada mereka, malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu, mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun, saudara? Mengenal dia. Anda garis bawahi kata mengenal itu. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, dengerin baik-baik. Kata mengenal artinya to know by revelation. Mengenal melalui pewahyuan. Ketika Tuhan menjelaskan kitab suci, Alkitab berkata hati mereka berkobar-kobar. Tapi hati berkobar-kobar tidak membuat mereka berbalik kembali ke Yerusalem. Terus mereka berjalan tinggalkan Yerusalem dengan keadaan mereka putus asa, mereka kembali ke Emmaus, kembali ke kampung halamannya.
Nah lihat, kalau kita hanya Kristen semangat, hanya berkobar-kobar di dalam tanpa pewahyuan, tidak akan membuat jalan kita berbalik ke arah yang benar. Nah waktu mereka mendesak Yesus masuk ke rumah mereka, lalu mereka mempersilahkan dia makan. Dan yang luar biasa kalau Anda perhatikan, setiap kali Tuhan duduk dan mau makan, dia yang memberikan berkat. Nah hari ini banyak orang Kristen kalau diundang pesta, kamu doa ya, kamu aja. Itu kehormatan sebetulnya, saudara. Tapi kita selalu cari orang yang kelaparan, sehingga kalau doa singkat. Tuhan terima kasih, berkati makanan ini. Amin. Singkat sekali. Amen. Orang susah sekali untuk mengerti bahwa itu merupakan berkat Tuhan, saudara. Tapi Yesus kerjakan itu dan Alkitab berkata, waktu mereka melihat dia memecahkan roti, Alkitab berkata, terbukalah mata mereka, lalu mereka mengenal dia. Mengenalnya oleh karena pewahyuan. Barang yang dilihat sama, sebelum diwahyukan tidak kenal kalau itu Yesus, ketika diwahyukan mereka berkata, ini Yesus. Begitu mereka lihat dia, mengenal dia lenyap, saudara. Dan itu yang membuat mereka kembali ke Yerusalem. Di dalam hidup kita, kalau Anda dengar firman Tuhan, Anda membaca Alkitab, dengarkan kaset, baca buku rohani, Anda harus bisa menangkap rema Allah di dalam tulisan itu, di dalam perkataan yang diucapkan. Sebab hanya kalau kita menangkap rema itu, iman akan dibangun dari dalam hidup kita. Coba buka Roma 10 ayat 17. Dari mana sebetulnya sumber daripada iman? Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat 17. Sudah, kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata firman Anda garis bawahi, dan tulis di Alkitabmu itu bukan dari kata logos, tapi dari kata rema. Jadi yang menimbulkan iman, yang menghasilkan iman itu rema. Kalau Anda tulis semua khotbah yang ada, sampai seluruh bukumu penuh dengan catatan khotbah, tapi tidak satu bagian pun engkau buka diri untuk itu bisa berbicara buat kita, tidak membangun apapun. Akibatnya apa? Pengetahuan kita makin bertambah, kita makin tambah pinter, tambah ngerti banyak, tapi hidup kita tidak pernah berpaling ke arah yang benar. Yang Tuhan mau adalah setiap orang Kristen, setiap anak-anaknya, setiap kali engkau dengar firman Tuhan, jangan lihat bungkusnya, jangan lihat strukturnya, jangan lihat modelnya, berdoa Tuhan beri aku isinya, supaya itu masuk dalam batinku. Ketika diwahyukan dalam diri kita, memberikan terang, pengertian kepada hati kita yang lamban dan bodoh, dan pada waktu itu kita akan berpaling ke arah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan hanya dengan cara ini, kita akan tumbuh, saudara. Amen. Nah, sekarang mari kita lihat bagian demi bagian dari firman Tuhan. Saya ingin tunjukkan, kalau itu sampai kita dapat rema, apa sih manfaatnya buat kita? Coba buka Yesaya pasal 28. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-28. Ayat yang ke-16. Yesaya 28. Ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama ya ayat ini. Yesaya 28 ayat 16. 2, 3. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan apa? Gelisah. Nah, terjemahan lain, New King James berkata begini, whoever believes will not act hastily. Dan siapa yang percaya tidak akan bertindak dengan tergesa-gesa. Setiap kali kita terima firman, saudara, firman itu menciptakan, menghasilkan iman dalam hidup kita. Ibrani berkata iman itu dasar. Yesaya berkata dia berikan kepada kita dasar yang teguh. Nah, orang yang percaya, orang yang hidup
berdasarkan iman, orang itu akan punya ketenangan yang luar biasa dan dia tidak akan bertindak dengan tergesa-gesa. Alkitab kita berkata, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Engkau boleh mengalami apapun, oleh karena kebenaran yang engkau terima, itu menciptakan ketenangan yang luar biasa. Bukan karena kita ndablek, saudara. Bukan karena tidak peduli dengan apa yang terjadi. Tapi oleh karena dasar itu begitu solid dalam batin kita, digoncangkan oleh keadaan apapun, kita tidak akan tergoncangkan. Dan kita akan bereaksi begitu tenang, begitu mantap, begitu baik sekali, begitu solid, sehingga orang berkata, hey, orang ini beda dengan yang lain. Tapi kalau dasar kita tidak ada, begitu goncangan muncul, kita akan panik. Yang Tuhan inginkan adalah setiap kebenaran yang kita terima, kita berdoa, Tuhan beri supaya rohku bisa mencerna. Lalu tersingkap pada mata roh kita, jadi rema buat kita. Nah, Roma berkata, rema itu akhirnya menghasilkan iman. Dan Ibrani berkata, iman itu dasar. Yesaya berkata, itu merupakan dasar yang teguh. Kalau kita percaya hidup atas dasar iman kita, maka kita juga akan tidak gelisah dan tidak akan bertindak dengan tergesa-gesa. Semua dengan tenang seperti pada waktunya Allah, dan kita bergerak dengan begitu mantap sekali, tanpa ceroboh, saudara. Dan ini yang kita harus belajar. Selama kita mulai panik dengan segala yang kita hadapi, sebetulnya dasar kita belum solid. Tapi kalau kita menghadapi apapun, ujian, tantangan, apapun namanya, tapi membuat keadaan tetap tenang dan tidak goyah, itu yang sebenarnya Tuhan inginkan. Tetapi kita harus mengerti bahwa untuk sampai ke poin itu pun bukan hal yang mudah. Sebab rema untuk sampai membongkar, menetapkan sesuatu buat hidup kita, tantangannya berat, yaitu diri sendiri, saudara. Coba buka Mazmur 94. Mazmur 94. Saya tunjukkan satu ayat yang memberkati saya luar biasa. Mazmur pasal yang ke-94. Lihat mulai ayat yang ke-11. Dan kita akan lihat baca pelan-pelan sampai dengan ayat 15. Mazmur 94. Perhatikan ayat 11, 12, 13, 14, dan 15. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya, bukan hanya sebagian, saudara. Semuanya, apa saudara? Sia-sia belaka. Nah, saya tidak yakin bahwa Alkitab ini berlebihan ketika mengatakan itu. Paulus berkata dalam diriku sebagai manusia, tidak ada yang baik. Tuhan Yesus juga berkata, tidak ada manusia yang baik. Kalau sumbernya tidak baik, hasilnya pasti tidak baik. Oleh karena itu Alkitab berkata, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semua sia-sia belaka. Begitu Allah melihat yang kita pikirkan, yang kita mau kerjakan, yang kita hidupi, itu sia-sia. Ayat berikutnya langsung akan terjadi. Ini kebaikan Tuhan, saudara. Nah, kalau kita melihat akan campur tangan Allah, kita bisa melihat dalam dua kemungkinan. Yang pertama, kita bersyukur karena Allah mengintervensi kita sehingga meluruskan yang tidak lurus. Yang kedua, kita bisa berkata, ini gangguan buat hidupku. Kalau kita milih yang pertama, kita akan selamat. Kalau kita milih yang kedua, kita tenang sesaat, tapi akhirnya kita akan berantakan. Sebab dengarkan ini ayat yang berikutnya, sangat tidak enak. Ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang apa? Kau hajar ya Tuhan. Dan yang apa? Kau ajari dari Tauratmu. Nah, dulu saudara, saya berkata begini. Saya mau ngerti dulu firman-Nya berkata apa. Lalu kemudian saya mau jalani apa yang saya tahu. Tapi makin lama, saya makin kenal Tuhan, saya sadar bahwa tidak bisa begitu. Karena Alkitab berkata, kecaplah, baru apa?
Lihatlah. Yang manusia ingin adalah kita lihat dulu, baru kita kecap, saudara. Saya pernah ngalami ketika saya duduk di kelas 5 SD atau kelas 3. Guru saya ini membuat pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Dan dia berkata begini, dia tunjukkan beberapa bumbu pawon, saudara. Ya, ada berambang, ada bawang, ada tumbar, ada miri, ada pala. Terus dia berkata, sekarang ya aku mau tes sampai di mana ketajaman hidungmu. Saya nggak tahu, pokoknya dia ngomong soal hidung dan dia berkata, saya mau lihat sampai di mana ketajaman hidungmu dan sampai di mana ketajaman rasa di lidahmu. Nah, Anda tahu dari kecil saya nggak bisa makan berambang atau bawang, saudara. Itu kalau mentah, apalagi langsung muntah. Nah, begitu saya melihat itu, saudara, saya berkata, wah, ini celaka. Sebab dia berkata begini, guru saya, semua nanti akan saya uji dengan cara tutup matanya, lalu saya akan suruh hidungmu cium ini barang apa, lalu saya akan masukkan ini ke mulutmu. Waduh, sengsaranya luar biasa, saudara. Jadi saya berdoa sebisa-bisanya, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dan Tuhan baik, belum waktunya sudah bel pulang, saudara. Lega sekali. Itu doa yang mendatangkan mujizat kayak begitu. Di tengah-tengah tekanan yang mengerikan, kiranya cawan ini lalu daripadaku. Tapi orang selalu begitu kan? Orang selalu ingin lihat dulu, baru kemudian dia mau kecap. Nah, saya belajar, Tuhan gak begitu rupanya. Tuhan berkata, taste and see. Kamu kecap dulu, baru kamu akan apa? Lihat. Nah, Alkitab berkata, kamu dihajar dulu, baru diajari. Kalau manusia kan kebalik. Masa begitu anak Anda lahir, dihajar dulu. Rasa dihajar. Baru diajari, jangan begini, kan enggak, saudara. Manusia kebalikannya. Manusia diajari dulu. Kalau enggak ngerti, baru dihajar. Tapi Mazmur berkata, berbahagialah, ditambahi kata berbahagia lagi, saudara. Berbahagialah orang yang apa? Kau hajar ya Tuhan. Dan yang kau ajari dari Tauratmu. Dan seringkali ini yang dipakai. Pada waktu dia melihat hidup kita berjalan dalam pemikiran dan gaya hidup yang sia-sia, langsung hajarannya datang. Begitu kita sudah mulai kolaps, kita mulai goyang, Alkitab berkata begini, kita baru ngerti, oh harus begini, lalu kita berpaling. Tapi sekalipun demikian, tetap dia itu baik, saudara. Karena semua itu akan memberikan akibat yang besar buat manusia batiniah kita. Teruskan lagi. Ayat 13, apa gunanya sebetulnya kita dihajar dan diajari dari Taurat Tuhan? Ayat berikutnya, untuk menenangkan dia terhadap apa? Hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Semua didikan Tuhan dan rema Allah buat kita, itu sebetulnya menenangkan kita. Yesaya berkata, orang yang percaya tidak akan gelisah. Orang yang percaya tidak akan bertindak gegabah, terlalu cepat bertindak. Tapi Alkitab juga berkata, ketika Allah menghajar kita dan mengajari kita dari firman-Nya, semua itu gunanya apa? Untuk menenangkan kita terhadap hari-hari malapetaka. Saudara, sementara kita masih punya kesempatan untuk diajari Tuhan dan ditenangkan batin kita, cari Allah dengan segenap hati. Setiap ada kesempatan kita dengar firman Tuhan, jangan dibuang. Sebab kalau kita berdoa, Tuhan, remakan dalam hidupku. Rema itu akan membuat kokoh dasar hidup kita. Waktu dasar kita kokoh, hari-hari malapetaka boleh datang, hidup kita akan tenang sekali, saudara. Persis seperti Yesus. Kapalnya hampir tenggelam, dia tidur dengan nyenyak, saudara. Anda melihat itu. Dan itu yang Tuhan ingin berikan kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Mengapa saya berkata begini, saudara? Sebab ternyata iman, kalau Anda dengar kata iman, orang asumsinya kalau dengar iman itu ngomongnya apa? Oh, iman itu akan menghasilkan ledakan yang rohani, yang luar biasa.
Iman itu memindahkan gunung. Iman itu menyembuhkan yang sakit. Iman itu membuat mujizat. Iman membuat kita diberkati. Setiap kali dengar kata iman, berpikir kita langsung berkata apa? Wih, hal besar, membangun hal yang luar biasa, mendapatkan kekayaan, kekuatan, mujizat, nama besar, terkenal, meledak, dan sebagainya. Itu pikiran orang. Tapi saya mau tunjukkan, saudara. Iman itu sebetulnya punya dua hasil yang luar biasa. Coba buka Ibrani 11. Ibrani pasal 11. Ayat pertama dulu. Saya ingin tunjukkan bahwa inilah dasar yang Yesaya katakan. Dasar yang teguh. Dan orang yang percaya tidak akan gelisah. Tidak akan bertindak tergesa-gesa. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. 2, 3. Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Alkitab sudah berkata bahwa iman itu adalah dasar. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan dari ayat berikutnya, terus Anda baca sampai ayat 35, Anda menjumpai perkara-perkara yang luar biasa. Tokoh-tokoh iman disebutkan hebat sekali. Kita lompat, lihat ayat 32 sekarang. Ayat 32. Dia bicara dari Habel, terus sampai ke Rahab. Nah, ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman, perhatikan, telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Luar biasa. Kalau Anda baca dari ayat 2 sampai 35 ini. Ini iman yang sering kali kita dengar. Yang merupakan konsep kita. Iman identik dengan kekuasaan, dengan power, keberhasilan, kemajuan, pertumbuhan, kemenangan, apalagi kedahsyatan, semua yang hebat, mujizat, kesembuhan, membangkitkan orang mati, semua berkaitan dengan iman. Orang berkata, aku mesti beriman. Iman memindahkan gunung, problem singkirkan semua, halangan dilewati semua. Semuanya menang, hebat, kemenangan, gemilang, kemuliaan, kemajuan, mujizat. Itu iman. Memang betul, saudara. Tapi cuma sebagian. Teruskan. Ini yang dibutuhkan yang kedua, yang kita seringkali tidak sadari, tapi yang lebih banyak datang justru bagian kedua. Ayat 35 bagian B kita mulai baca. Tetapi, perhatikan, orang-orang lain ini juga masih sebagai pahlawan iman, membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah, dengerin baik-baik, saudara.
Sisi pertama, iman itu menjanjikan sesuatu yang hebat sekali. Kemajuan, pertumbuhan, mujizat, kebangkitan orang mati, nama besar, kemenangan yang gilang gemilang. Semua yang orang impikan, iman berkata, aku punya itu. Tapi bagian berikutnya, Anda dengerin, ada orang-orang karena iman yang sama, mereka menolak semua yang dunia. Mereka hanya cari yang ilahi. Di dunia sungguh menderita, saudara. Tapi mereka teguh. Alkitab berkata, mereka tidak terima yang dijanjikan. Seorang hamba Tuhan bernama Fenelon. Dia sahabat karibnya Madame Guyon dari Perancis yang hidup pada abad pertengahan. Dia seorang biarawan sebetulnya. Dan orang ini terkenal pertama kali di Perancis ketika ada pemberontakan kelompok Protestan di Perancis. Ditindas dengan militer tidak bisa padam. Akhirnya gereja mengutus akan Fenelon ini. Dan dengan cara yang begitu damai, dia damaikan pemberontakan itu. Tetap dia biarkan orang Protestan beribadah dengan bebas. Dan Katolik akhirnya mau menerima di Perancis, saudara. Karena hikmatnya, dia naik pangkat, sampai jadi seorang uskup yang terkenal sekali. Dan bahkan Raja Perancis waktu itu mempercayakan semua anak dan cucunya di bawah bimbingan dia. Terutama mereka yang akan punya kesempatan kelak menjadi Raja Perancis. Anda bisa bayangin. Tapi orang ini cintanya dengan Tuhan luar biasa. Dan akibatnya tidak bisa tahan dalam hierarki gereja. Dia dikucilkan sampai matinya. Tetap sebagai uskup. Tanpa pegang kekuasaan apa-apa. Nah, dia tuliskan sebuah artikel menarik sekali yang saya baca. Dan dia berkata begini. Ada dua macam orang Kristen. Dan dia berkata, Kristen pertama adalah Kristen yang tidak bisa hidup kalau yang namanya berkat, kelimpahan, dan materi itu tidak ada dalam hidupnya. Orang ini hanya bisa hidup kalau Allah sediakan semua yang materi bagi dia. Begitu yang materi diangkat habis imannya. Dan dia berkata kita harus mengakui ada yang Kristen seperti itu. Yang kalau tanpa materi, tanpa ketenangan, dan tanpa uang dalam hidupnya, runtuh langsung imannya. Dia gambarkan imannya ditopang oleh materi. Dan dia berkata, secara jujur dia berkata, aku melihat di sekitarku banyak anak Tuhan yang seperti itu. Tetapi dia berkata, ada kelompok lain yang tidak hanya ingin materi sebagai pemuas dirinya. Bahkan dia berkata, aku gak butuh itu. Aku mau lebih dari sekedar materi. Aku mau Tuhan sendiri. Orang tipe kedua ini tidak urusan dengan yang di dunia. Matanya terus tertuju kepada Allah. Tidak peduli dia dapat apa-apa atau tidak di dunia. Yang dia peduli, apakah aku dapat bagian Tuhan dalam hidupku. Amen. Dengan begitu bijaksana dia berkata, baiklah kita yang ikut kelompok yang kedua tidak merendahkan kelompok yang pertama, tapi kita berdoa buat mereka. Sebab bahayanya adalah begitu goncangan datang, yang pertama rontok. Iman punya dua sisi. Satu sisi memberikan sesuatu yang hebat kepada kita. Dan Alkitab menuliskan. Tapi sisi lain, ada orang-orang yang menolak pembebasannya. Sengaja mau hidup dalam penderitaan. Contoh paling gamblang itu Paulus. Dia buat kemah hanya untuk cukup menghidupi dirinya. Semua yang dunia ditolak habis. Orang bilang, Pak, dua-dua boleh enggak? Nah semua maunya begitu, saudara.
Sorga nikmat, dunia makmur. Kecil bahagia, tua kaya raya, mati masuk surga. Semua orang ingin begitu. Tapi dengar baik-baik, kita tidak bisa memilih jalan kita sendiri sebetulnya. Tapi kalau Anda punya iman yang dihasilkan oleh rema, apapun anugerah yang turun dalam kehidupan kita, Anda akan kuat. Orang yang hidup menderita karena Tuhan, kalau Anda melihat, Anda berkata, wah kasihan orang ini. Tapi orang itu sukacita dengan apa yang dia alami. Kalau Anda senangkan hidupnya, dia malah berat. Ada keluarga misionari, orang Amerika di Irian, saudara. Sekian tahun tinggal di hutan. Wih, kena malaria, kena segala macam. Ada anaknya yang sampai cacat dari lahir. Ketika diajak pulang ke Amerika, sedihnya luar biasa. Anak-anaknya bilang, papa pulang ke hutan. Pulang ke hutan. Sudah mulai gede-gede, saudara. Ditunjukin Amerika. Nggak pulang papa. Mungkin lihat rambut kok kuning, sana keriting lebih. Pulang, dia bilang. Ini nggak pulang, saudara. Seharusnya anak-anak remaja itu kan pengen lihat, wih Amerika. Ya. Ini minta pulang, saudara. Itu choice. Tapi anugerah Allah turun. Selama imanmu itu tidak goyah, ditaruh dimanapun nggak masalah. Kalau kita baru di level pertama, ya diakui di depan Tuhan. Tuhan, kalau ini diprotoli habis juga imanku. Langsung murtad 3 kali. Saudara. Karena dasar imannya tidak kuat. Tapi kalau fondasimu kokoh, oleh karena setiap rema yang engkau terima, Anda ngerti? Apapun yang ditentukan buat saudara, engkau tidak akan goyah. Engkau bisa mengalami explosion rohani yang luar biasa. Hidupmu bertumbuh, berkembang, bam, hebat sekali. Ataupun engkau ditempatkan Allah di tempat yang secara daging mengerikan. Engkau berkata, tidak ada bedanya. Tetap kokoh di dalam Dia sendiri. Amen, saudaraku. Nah, itu iman. Kalau orang Kristen bisa nangkap ini, hidup kita akan beda. Ayat yang terakhir, Mazmur 92. Mazmur 92. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Saya pernah sampaikan bagaimana pohon korma ditanam. Di Timur Tengah ketika benihnya itu mulai dimasukkan dalam tanah, maka di atas tumpukan tanah itu para petani korma menaruh sebuah batu yang cukup besar. Ketika kehidupan mulai keluar dari benih korma itu, mereka ingin naik ke atas, mereka tidak bisa. Karena yang harus mereka hadapi batu yang besar. Apa akibatnya? Maka mereka hanya bisa tumbuh ke bawah. Ketika mereka tumbuh ke bawah, maka tumbuh ke bawah itu menjadi apa? Akar. Ketika akar itu kuat, baru setelah akarnya kuat, mereka bisa mulai tumbuh ke atas. Dan kekuatan itu akan membuat batu besar itu terdongkel keluar. Ketika batunya terdongkel, kehidupan mulai naik. Dan korma itu ditanam di gurun. Setiap ada angin atau badai gurun sehebat apapun, biasanya korma ini tetap tahan dan tidak tumbang. Sebab akarnya berakar kuat di bawah.
Kekristenan kita seringkali ingin yang mudah. Kita ingin di atas kita cuman pasir yang sudah digarap atau tanah liat yang lembut. Waktu kita mulai keluar, kita mau tumbuh dengan cepat. Waktu kita menghadapi batu, kita berkata ini merupakan godaan, ini merupakan gangguan buat aku. John Bevere tulis dalam sebuah buku yang bagus sekali. Dan dia berkata begini, jangan tergesa-gesa lari dari pertentangan rohani yang sedang terjadi. Saudara, kalau Anda peka dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita setiap hari, setiap saat kita dihadapkan kepada kebenaran yang mengkonfrontasi keadaan kita. Kebenaran yang bertolak belakang dengan apa yang sedang kita senangi. Nah, pertentangan rohani itu banyak orang Kristen ingin segera lari. Supaya apa? Karena kalau terjadi konflik terus dalam batin kita, hidup kita tidak tenang, saudara. Ya kan? Kita mau makan gak enak, tidur gak bisa tidur, kerja gak bisa kerja, konflik terus. Nah, orang Kristen yang bodoh, dia akan lari dari konflik itu. Dia akan coba netralisir kebenaran itu sedemikian rupa, sehingga tidak lagi punya kekuatan dobrak untuk masuk ke hidup kita. Kita biarkan tetap di luar, lalu kita sibukkan diri kita dengan berbagai macam hal untuk menutupi itu sehingga tidak bisa nembus ke batin kita. Lalu kemudian kita cari kesibukan lain, kita coba lupakan sebetulnya apa yang sedang terjadi dalam batin kita. Dengan kata lain, coba cari pelarian atau menetralisir kebenaran ini. Nana mengerti akibatnya? Kalau kita lari dari konfrontasi kebenaran yang Roh Kudus sendiri kerjakan, maka sistem akarmu, kata John Bevere, tidak akan kuat. Tapi kalau engkau biarkan yang namanya kebenaran, rema ini, terus nembus sampai ke dasar hidupmu, membongkar yang sebenarnya, maka sebetulnya kita membiarkan sistem akar kebenaran itu akan makin kuat. Digoyang seperti apapun, engkau tidak akan goyah, saudara. Nah, banyak orang pakai pikirannya untuk menetralisir kekuatan penetrasi kebenaran. Saya beri contoh begini. Anda tahu cerita Bileam ya? Seorang nabi. Nah, Balak itu musuh Israel. Dia minta Bileam mengutuki Israel. Nah, banyak orang berkata Bileam nabi palsu. Nah, akhirnya memang tergolong begitu. Pada mulanya dia sungguh-sungguh nabi. Dan dia dengar suara Tuhan, saudara. Dia gak nyembah setan. Dia gak nyembah ilah lain. Dia nyembah Allah. Sungguh-sungguh dia sembah. Dan yang dia dengar sungguh-sungguh murni suara Tuhan. Nah, pada waktu itu si Balak berkata, kutuki orang Israel. Dia diberi kekayaan. Dan orang-orang yang terhormat datang menghadap dia. Nah, Bileam sudah ngerti bahwa Allah berkata, jangan kutuki umatku. Dia ngerti itu. Tapi dalam dirinya ada konfrontasi antara keinginan dapatkan uang dengan kehendak Tuhan yang berkata, jangan dikutuki. Anda lihat konfrontasinya. Nah, orang-orang Balak pulang, dia kirim utusan lebih terhormat lagi, dengan harta lebih banyak lagi. Terus dicoba dengan harta lebih banyak, dan lebih banyak. Akhirnya, Bileam ini tidak biarkan kebenaran ini masuk berakar dalam dirinya. Apa yang terjadi? Dia coba kompromikan, dan dia rohani banget. Dan dia berkata, ya dulu kan gak boleh. Sekarang coba aku tanyakan Tuhan lagi. Jadi, rohani kan dosanya apa? Tanya Tuhan lagi. Dosanya adalah di hatinya dia gak bertobat. Dan sama sekali tidak biarkan kebenaran ini menguasai dia. Di hatinya sebetulnya uang nomor satu. Waktu dia tanya Tuhan lagi, nah ini bahayanya saudara. Dengerin baik-baik, ini Tuhan itu saudara. Kayak begini. Anda terus paksa, boleh nggak? Boleh nggak? Kalau gini, kalau begini, Anda beri dia berbagai alternatif. One day dia berkata, boleh.
Itu seperti nabi-nabi merengek-rengek sampai memalukan kepada Elisa, minta izin cari Elia. Alkitab berkata ketika mereka meminta sampai memalukan, Elisa berkata, silahkan pergi. Saya mau tanya, ketemu Elia nggak saudara? 3 hari 3 malam, cari. Balik kepada Elisa. Bilang, tidak ketemu. Elisa berkata, bukankah sudah kukatakan jangan pergi? Anda harus kenal sifatnya Tuhan. Kalau Anda terus, Anda tahu persis, itu bukan dari Tuhan. Hati-hati saudara. Mazmur berkata, diberikannya kepada mereka apa yang menjadi keinginan mereka. Dan didatangkannya, bahasa tulisannya, penyakit paru-paru di tengah-tengah mereka. Diberi itu. Tapi plus ekstra penyakit, ekstra masalah. Nah itu Tuhan. Saudara. Jadi untuk apa sih sebetulnya ngotot dengan kemauan kita? Hanya cari approval. Ya, kalau dia bilang ya. Belum tentu ada paket ekstranya loh saudara. Tapi kalau engkau kerjakan seperti yang dia mau, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, kata firman Tuhan. Dan Alkitab berkata, dia tidak tambah trouble di dalamnya. Ketika Bileam kali kedua datang, Tuhan berkata, oh silahkan. Hanya, dia bilang, yang aku katakan, yang boleh kamu ucapkan. Wah, dia senang. Lumayan, pancernya masuk dulu, saudara. Jalan naik keledai. Urapannya turun dari nabinya kepada keledainya. Keledainya ngomong, kayak cerita zaman anak-anak kita itu, Nabi Sulaiman ngomong sama binatang. Keledai bisa nubuat, saudara. Di depannya malaikat, mau dibunuh, saudara. Bayangin. Kalau tinju itu saved by the bell, kalau ini saved by his donkey. Selamat karena keledainya, saudara. Dan akhirnya, dia toh tidak bisa ngutuki. Dan akhirnya, waktu Israel masuk Kanaan, dia termasuk yang mati oleh karena pedang. Ditumpas, saudara. Nah ini manusia. Jangan biarkan kebenaran itu kita poles begitu rupa sampai kekuatannya hilang. Saya masih ingat tahun 80-an awal kita membuat KKR di gedung lapangan Tri Lomba Juang. Malam sejuta ceria. Wah, hebat. 1 malam sebelum acara itu, saya masih ingat kami doa sama-sama di Imam Bonjol. Ada saya satu dengan teman satu, saudara. Kami nangis waktu itu. Karena waktu sembahyang Tuhan berkata, ini proyekmu, bukan proyekku. Jadi kami berdua sampaikan kepada panitia, sambil nangis. Saya berkata, kita harus bertobat. Ini bukan proyek kita, ini proyeknya Tuhan. Harusnya kan itu bukan yang begitu yang betul, tapi ternyata Tuhan berkata ini proyek kita, bukan proyeknya Tuhan. Sudah nangis-nangis sampai kan keluar dari hati. Dinetralisir. Pemimpin kami itu pintar sekali. Dia berkata gini, jadi saudara-saudara, ini yang tadi ya, jadi dari sudah saya nangis-nangis, sudah tegang semua, dia apik sekali. Hikmatnya hebat sekali. Jadi saudara-saudara, gini toh teknisnya ya. Tadi kan disampaikan bahwa ini proyek Tuhan. Ya, jadi kita akan berdoa menyerahkan kepada Tuhan sekarang ya. Jadi ini sudah baguslah sebagai saling mengingatkan di antara kita. Dinetralisir begitu rupa sampai nggak ada power lagi. Jalan KKR ya, saudara. Bobor. Anda tahu apa yang terjadi? Pada hari terakhir dihitung semua persembahan. Kami defisit 6 juta. Zaman tahun 80-an. Itu besar sekali. Sehingga sekarang kalau kami nyebut itu bukan malam sejuta ceria, tapi malam 6 juta ceria. Saya belajar. Kertas koran, kan semua suruh bawa koran, duduk di lapangan, dikumpulin panitia. Saking paniknya ditagih sana sini, saudara. Itu ditimbang kita itu, wah dapat 500.000. Dijual beneran
kelebihan 01 ternyata 50.000. Bayangin. Itu kebenaran. Kalau dengan tergesa-gesa kita tinggal sebelum kebenaran itu kena pada tujuannya. Anda nangkep? Tapi kalau kita mau terima kebenaran sampai masuk ke hidup kita dan meletakkan fondasi yang kuat, kita tidak akan digoyahkan. Sepertinya batu di atas kita membuat kita berkata, baik, aku tumbuh ke bawah. Sistem akar kita akan kuat dan kita akan tumbuh dengan sehat di hadapan Dia. Amen, saudaraku. Tutup Alkitabmu, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, biar peristiwa Emmaus terjadi dalam hidupku. Mataku terbuka, aku melihat Engkau, dan aku mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan.